Shingeki no Kyojin chapter 128. Setelah pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Levi, Mikasa, Armin, Magat, Annie, Renner, Gabi, dan yang lainnya telah membuat sebuah kelompok dengan misi yang sama, yaitu menghentikan rencana besar Eren tentang pembantaian besar-besaran umat manusia. Dan pada chapter sebelumnya kita juga telah mengetahui bahwa pada saat kelompok pengkhianat ini sedang menuju ke pelabuhan untuk mengambil kapal terbang, ternyata para Jaegeris telah tiba terlebih dahulu di pelabuhan. Bahkan telah bersiap dengan banyak pasukan 3D manuver untuk berjaga-jaga, yang membuat pasukan pengkhianat yang baru dibentuk tersebut pun kesulitan untuk mengambil alih kapal terbang yang berada di pelabuhan tersebut. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Setelah mengetahui bahwa pelabuhan tempat yang akan kelompok pengkhianat 7 sudah dikuasai oleh Jaegeris, mereka pun berkumpul di dekat pelabuhan sambil mengintai dan menyusun rencana seperti apa yang harus mereka lakukan untuk dapat mengambil alih kapal terbang yang berada di pelabuhan yang sedang dijaga oleh para Jaegeris dengan 3D manuver. Namun meskipun para Jaegeris telah tiba terlebih dahulu di pelabuhan dengan banyak pasukan, mereka semua tidak menghancurkan kapal terbang yang berada di pelabuhan tersebut. Tampaknya alasan berkumpulnya Jaegeris di pelabuhan bukanlah karena telah mengetahui bahwa kelompok pengkhianat sedang mencoba untuk menghentikan Eren dan rencana pembantaian besarnya. Menurut Hanji, tujuan utama para Jaegeris menguasai pelabuhan adalah untuk menghambat Azuma Bito yang memiliki kapal dan para teknisinya. Namun tetap saja, meskipun tujuan berkumpulnya Jaegeris di pelabuhan adalah untuk menghambat Azuma Bito dan teknisinya saja, akan lebih aman jika mereka menghancurkan kapal terbang tersebut demi untuk menjamin bahwa tidak akan ada yang menggunakan kapal terbang tersebut untuk mencoba menghentikan Eren. Lalu di saat kelompok pengkhianat yang sedang mengintai kondisi di pelabuhan dan sedang bersiap-siap untuk melakukan penyerangan, Hanji melihat Titan berjalan sembari meninggalkan uap yang besar di luar sana di tengah laut, dan sepertinya Titan tersebut telah mencapai benua Marley. Dan berdasarkan tebakan Hanji, berdasarkan kecepatan para Titan, kemungkinan besar mereka sudah menghancurkan setiap kota di bagian timur laut Marley. Dan tentu saja para Titan akan mencapai benua lain dengan segera. Namun di saat Yelena mengatakan berapa orang yang telah terbunuh akibat ulah Titan tersebut, tiba-tiba Magat menyerang Yelena dan mematahkan salah satu lengannya karena sangat kesal kepada Yelena yang menurut Magat seharusnya Yelena dapat mengetahui lokasi Eren berada saat ini. Namun Yelena sama sekali tidak mau bekerja sama dan membuat Magat harus mematahkan salah satu lengannya agar berusaha membuat Yelena mau mengatakan lokasi Eren berada saat ini. Lalu Magat pun meminta maaf kepada Connie, Armin, Mikasa, dan Jen atas sikap Magat tadi malam di saat mereka semua berkumpul di dalam hutan. Magat berkata dan mengakui kesalahannya tentang bicara soal keadilan dengan sombongnya, di mana yang sebenarnya adalah Magat masih terus bersikeras dan mencoba membuktikan bahwa mereka benar. Magat juga mengatakan bahwa Connie, Armin, Mikasa, dan Jen tidaklah salah karena semua itu adalah dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka di masa lalu. Selain itu, Magat juga mengatakan kepada Pik, Annie, dan Renner bahwa mereka tidak ada alasan untuk menanggung beban kebencian seluruh dunia. Tapi Magat berkata bahwa kita punya tanggung jawab untuk tidak melupakan sejarah bodoh berlumuran darah ini dan menyalurkannya ke generasi masa depan. Lalu Magat pun menundukkan kepalanya kepada Armin, Connie, Mikasa, dan Jen, lalu berkata agar mereka mau menghiraukan tindakan bodoh mereka dan meminta mereka untuk tetap berada di posisi yang aman bersama dengan Gabi dan Falco, agar mereka tidak terlibat dengan para Jaegeris yang adalah teman satu angkatan mereka dalam pelatihan. Namun Armin menolak usul Magat dan Renner yang menyarankan mereka untuk tetap tinggal dan melihat dari posisi yang aman. Armin, Connie, Mikasa, dan Jen sepertinya masih berharap bahwa mereka masih memiliki cara agar dapat mengambil alih kapal terbang tersebut tanpa harus menumpahkan darah. Namun di saat Annie bertanya kepada Armin tentang rencana seperti apa yang akan mereka lakukan untuk mengambil alih kapal terbang sambil menjaga Azuma Bito untuk mempersiapkan kapal,
dan tanpa harus melukai para Yegeris yang menyerang mereka, Armin pun terdiam. Namun Connie berkata bahwa mereka semua berada di sini adalah untuk menyelamatkan orang dari pembantaian yang akan Eren lakukan. Tapi mengapa hal pertama yang akan mereka lakukan saat ini adalah membantai semua orang yang berada di pelabuhan? Lalu setelah perdebatan tersebut, pada akhirnya Armin dan Connie berangkat ke pelabuhan dengan rencana seolah-olah sedang mengejar Card Titan yang sedang bersama dengan Armored Titan yang sedang berenang menuju ke tengah laut. Lalu memanggil Plotch dan memintanya untuk membawa Azuma Bito untuk menyiapkan kapal terbang, karena mereka mau memakainya untuk mengejar Card Titan dan Armored Titan yang kabur ke tengah laut yang telah membunuh Jen dan Onyakopon. Dan setelah Armin dan Connie mengatakan hal tersebut kepada Plotch, mereka pun segera bergegas ke arah kapal terbang dan bertemu dengan Dutch dan Samuel, teman satu angkatan mereka yang sedang menjaga kapal tersebut. Namun Plotch sepertinya mengerti bahwa alasan Armin ingin menggunakan kapal terbang untuk mengejar Card Titan dan Armored Titan adalah sebuah kebohongan. Namun meskipun Plotch terlihat masih ragu atas pendapatnya mengenai kemungkinan pengkhianatan yang dilakukan oleh Armin dan Connie, Plotch pun memutuskan untuk membunuh semua teknisi yang menjadi bibit kekhawatirannya. Namun di saat Plotch akan menembak para teknisi, Kiyomi pun menyerang Plotch dan menyebabkan tembakannya meleset dan suara tembakan terdengar sampai ke tempat Armin dan Connie berada di dekat kapal terbang yang menandakan bahwa misi mereka gagal. Lalu setelah mendengar bunyi tembakan tersebut, Mikasa pun langsung masuk ke dalam ruangan Plotch dan segera menyerang semua para Yegeris yang ada di sana dan menyelamatkan Kiyomi dan para teknisi dan menuntunnya untuk pergi ke basement. Lalu setelah melihat penyerangan yang dilakukan oleh Mikasa, Plotch pun segera keluar menggunakan 3D manuvernya dan berkata kepada semua Yegeris yang ada di pelabuhan untuk segera membunuh Mikasa, Armin, dan Connie karena telah mengkhianati Eldia. Dutch dan Samuel yang berada di dekat kapal terbang pun mencoba untuk meledakkan kapal yang telah dipasangi bom. Namun Armin yang mencoba untuk menghentikan Dutch pun ditembak oleh Samuel dan membuat Armin terjatuh. Alasan mengapa Samuel menembak Armin tepat di mulutnya adalah karena kemungkinan besar Samuel mengetahui bahwa Armin adalah seorang Titan yang tidak akan begitu saja mati karena tembakan tersebut. Kemungkinan besar Samuel hanya mencoba untuk menghentikan Armin yang mencoba mendekati Dutch. Terlihat bahwa Samuel sama sekali tidak menembak Connie, meskipun Connie juga berada di dekat kapal terbang tersebut. Lalu di saat perhatian Samuel teralihkan dengan perubahan Annie dan Rainer ke bentuk Titannya, Connie pun segera menyerang Samuel. Bahkan pada panel akhir chapter kali ini, Connie pun harus merelakan kedua teman yang berada satu angkatan dengannya dan membunuh Dutch dan Samuel dengan tangannya sendiri, yang juga membuat keinginannya untuk melindungi dunia tanpa harus ada satu orang yang mati pun menjadi sia-sia. Lalu apakah pada akhirnya kelompok pengkhianat yang menginginkan kedamaian harus memulai misi pertama mereka dengan membunuh semua para Yegeris yang berada di pelabuhan tersebut? Dan apakah kelompok pengkhianat akan berhasil mengambil alih kapal terbang dan melanjutkan misi mereka untuk menemukan Eren dan menghentikan rencana pembantaian yang ingin dilakukan oleh Eren? Sepertinya kita harus menunggu chapter-chapter selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara. ありがとう君